Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Irawan SPDSD, calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 Kabupaten Tabalong. Berikut ini adalah percakapan praobservasi dengan Ibu Gustina SPDSD selaku rekan sejawat saya. Beliau adalah guru kelas 5 di SDN di mana saya mengajar. Nah, percakapan praobservasi ini merupakan tahap awal dari coaching supervisi akademik pada tugas modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Ya, waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Baiklah Bu, pada pertemuan hari ini adalah pertemuan percakapan kita itu praobservasi Bu, karena pada hari esok kita akan mengadakan supervisi klinis Bu. Jadi sebelum kita mengadakan supervisi klinis, maka kita akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu Bu. Nah, dalam pertemuan kita ini ada beberapa hal yang mau kita lakukan, yaitu kita akan menyampaikan apa tujuan dari kegiatan kita ini. Kemudian ada beberapa yang ingin diterapkan. Yang pertama yaitu kegiatan tujuannya itu adalah untuk menyatukan manfaat supervisi besok Bu. Nah, kemudian yang kedua untuk membuat rasa nyaman ketika di supervisi saya Bu. Artinya Ibu merasa nyaman ketika saya mensupervisi Ibu. Kemudian Ibu tidak merasa diawasi atau dicari-cari kesalahan Ibu ketika mengajar. Tetapi tujuan kita adalah untuk merancang pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya berpihak pada anak Bu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menginformasikan poin-poin apa saja yang mau kita amati besok. Jadi seperti itu Bu. Nah, jadi tugas kita Bu untuk menyamakan persepsi, menjelaskan apa sih yang mau kita amati dalam pembelajaran besok. Jadi apakah Ibu Agus sudah menyiapkan untuk pembelajaran besok Bu? Ya, sudah saya siapkan mengenai pembelajaran untuk besok Pak. Ya, bagus Bu. Kalau saya boleh tahu Bu, Ibu mengajar mata pelajaran apa besok Bu? Besok saya akan mengajar
tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua mata pelajaran IPA, Pak. Jadi besok Ibu akan mengajar tema 8 masalah lingkungan sahabat kita, kemudian subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran kedua mata pelajarannya IPA, Ibu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya apa untuk pembelajaran besok, Bu? Tujuan pembelajarannya? Iya. Adapun tujuan yang ingin dicapai itu adalah yang pertama, dengan berdiskusi melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang kedua, dengan berdiskusi siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan baik. Jadi pembelajaran besok yaitu materi yang akan dipelajari itu siklus air. Adapun tujuan pembelajarannya itu yang pertama kata Ibu tadi, dengan berdiskusi siswa melalui pengamatan siswa dapat menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Ya. Kemudian yang tujuan yang kedua tadi, dengan berdiskusi siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan baik. Nah, dari yang Ibu kembangkan tadi, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana atau area mana yang ingin Ibu kembangkan? Yang pertama untuk murid, dan kedua peran Ibu sebagai guru. Ada 2 kompetensi atau area yang ingin saya kembangkan, yaitu yang berkaitan dengan murid, yaitu rasa percaya diri, kemudian kolaborasi, serta meningkatkan keaktifannya dalam belajar di kelas. Kompetensi atau area yang ingin saya kembangkan pada diri saya, yang mana saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kompetensi atau area yang ingin Ibu kembangkan besok ada 2, Bu, yaitu untuk siswa, kemudian peran Ibu sebagai guru. Nah, kalau untuk siswa tadi yaitu rasa percaya diri, kolaborasi, meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar di kelas. Kemudian area yang ingin Ibu kembangkan tadi pada diri Ibu itu meningkatkan kompetensi Ibu dalam memenuhi belajar siswa yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Baik, Bu. Baik. Jadi Ibu nantinya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk murid, meningkatkan rasa percaya diri, dan ada yang senang berkolaborasi, berarti nantinya ada pembelajaran secara berkelompok. Nah, sekarang untuk mencapai target atas kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, nah, tantangan atau hambatan apa yang akan Ibu hadapi pada kegiatan pembelajaran yang akan diobservasi semua? Iya. Tantangannya mungkin aktifan siswa dalam berdiskusi bisa kurang aktif, sehingga saya harus membuat pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan, sehingga siswa aktif dalam belajar, khususnya belajar secara berkelompok. Begitu ya, Bu? Iya. Sekarang persiapan apa yang Ibu siapkan untuk pembelajaran yang menarik dan menyenangkan besok, Bu?
persiapannya tuh. Ya, untuk persiapannya pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Besok itu sudah saya siapkan RPP-nya yang berdiferensiasi, kemudian media atau bahan ajar bervariasi, kemudian lembar kerja peserta didik dan juga lembar evaluasi untuk murid, Pak. Baik Bu. Baik Bu, sudah lengkap sekali persiapan Ibu. RPP yang Ibu siapkan yaitu RPP berdiferensiasi, ada, kemudian media, bahan ajar, lembar kerja, peserta didik, dan juga lembar evaluasi juga sudah Ibu siapkan. Nah, Iya Pak. sekarang untuk RPP berdiferensiasi itu kalau boleh saya tahu Bu, RPP-nya itu seperti apa Bu? Ini Pak, RPP yang saya buat, RPP berdiferensiasi untuk pembelajaran besok. Ya Bu. Ya, yang mana RPP yang saya buat di sini isinya tentang analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid. Kemudian ada analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid atau gaya belajar murid. Kemudian analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan minat murid. Kemudian ada lagi isinya tentang rencana pembelajaran atau RPP-nya. Terus Bu? Ya. Kemudian ada materi pembelajaran. Alokasi waktunya itu berapa Bu untuk kegiatan Pembelajaran pendahuluannya Bu? Pendahuluannya itu berapa menit Bu? 15 menit Pak. 15 menit ya. Ya. Kalau inti pembelajarannya itu ada berapa, alokasinya ada berapa menit Bu? 75 menit Pak. Ya, 75 menit. Kemudian untuk itu kan di RPP itu, RPP diferensiasi itu ada memuat konten, proses, dan produk. Apakah sudah ada termuat di situ Bu di RPP Bu? Sudah Pak. Sudah. Iya. Nah, jadi RPP Ibu yang Ibu buat sudah sangat lengkap sekali karena di situ saya melihat ada pemetaan kebutuhan belajar siswa, yaitu seperti analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar murid ya Bu. Iya. Kemudian ada lagi analisis pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid atau gaya belajar murid ya Bu di situ. Iya. Kemudian saya lihat lagi di RPP Ibu ada analisis kebutuhan belajar murid berdasarkan minat murid. Nah ini merupakan pemetaan kebutuhan belajar murid ya Bu. Nah, kalau melihat dari rencana pembelajarannya sudah sangat lengkap sekali. Di sini memuat ada pembelajaran, ada diferensiasi konten, ada pembelajaran diferensiasi proses, kemudian ada pembelajaran diferensiasi produknya di sini. Nah, pendahuluannya yaitu 15 menit ya Bu, pendahuluannya untuk kegiatan besok. Kemudian untuk inti atau pembelajaran besok yaitu 75 menit ya Bu. Iya. Nah, kemudian untuk penutupnya yaitu 15 menit Bu. Iya. Nah, di sini saya lihat juga ada penilaian pembelajarannya di sini, yaitu Ibu menggunakan teknik penilaian yaitu dengan cara penilaiannya itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan Ibu. Iya. Nah, di sini juga ada saya lihat untuk penilaiannya ada tadi sudah saya sebutkan tadi, itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan.
Nah, kemudian ada lagi rubrik penilaian atau percobaan di sini. Jadi ibu ini saya lihat sudah bagus sekali, sangat terstruktur sekali. Nah, sekarang di sini indikator tercapainya dari kompetensi yang ingin dikembangkan, Ibu tadi apa Bu indikatornya? Indikatornya adalah ketercapaian dalam belajar itu apabila strategi atau metode pembelajaran saya tetapkan di kelas itu sudah mampu atau sesuai dengan tujuan yang ada dalam RPP. Kalau sudah sesuai, baru belajar itu tercapai. Iya, begitu ya Bu. Iya. Nah, jadi rangkaian kegiatan yang sudah Ibu siapkan tadi, kemudian strategi apa, metode atau strategi pembelajaran itu dapat mencapai dari tujuan awal seperti itu ya Bu? Iya. Nah, kemudian untuk pembelajaran besok, dukungan apa yang Ibu perlukan supaya pembelajaran besok bisa berjalan dengan lancar dukungannya? Iya. Adapun dukungan yang saya harapkan itu adalah yang pertama itu dari kepala sekolah, tentunya dari kepala sekolah. Yang kedua, dukungan dari rekan-rekan guru yang sudah berpengalaman dalam mengajar. Kemudian yang ketiga itu semangat dari siswanya dalam belajar. Kalau para siswa sudah semangat dalam belajar, maka mereka mudah memahami pembelajaran yang saya sampaikan, Pak. Oh ya, begitu ya. Ya. Nah, jadi dukungan yang diperlukan Ibu besok yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan semangat para siswa dalam mengikuti pelajaran Ibu. Begitu Ibu? Iya, Pak. Nah, jadi besok kita akan mengadakan observasi Ibu atau supervisi Ibu. Nah, saya akan mengamati pembelajaran Ibu. Jadi ada beberapa hal yang mau saya amati Bu, terutama dalam proses pembelajaran seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi Bu. Jadi Ibu sudah tahulah poin-poin yang akan saya amati besok Bu. Iya, iya Pak. Ya. Jadi setelah kita melakukan observasi atau supervisi, kita akan melakukan pertemuan lagi Bu, yaitu pertemuan refleksi Bu. Jadi kita akan merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan tadi Bu. Apa yang baik dan apa yang kekurangannya seperti itu Bu. Ya, saya siap. Nah, jadi kapan kira-kira Bu akan mengadakan pertemuan setelah observasi untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu? Kapan waktunya Bu? 1 hari setelah observasi Pak. Oh, 1 hari setelah observasi. Iya. Baik Bu, jadi kita telah berbincang-bincang untuk persiapan observasi besok. Nah, mudah-mudahan pembelajaran besok berjalan dengan lancar dan saya terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Nah, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama dulu berdoa. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pembelajaran tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan, pembelajaran 2 yaitu mata pelajaran IPA. Jadi yang akan kita bahas pelajaran pada ini yaitu mengenai siklus air. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama dengan berdiskusi melalui pengamatan, siswa dapat menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, dengan berdiskusi itu siswa dapat membuat bagan sederhana atau gambar secara sederhana untuk menjelaskan siklus air dengan baik. Sebelum pelajaran kita mulai, kita perlu tahu dulu manfaat air dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Yang pertama, manfaat air adalah untuk satu untuk mandi. Yang kedua, untuk cuci pakaian. Yang ketiga, untuk minum. Yang keempat, untuk cuci kendaraan. Yang kelima, tangan, mandi, apalagi menyiram tanaman. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada manfaat atau penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat air itu banyak sekali gunanya untuk makhluk hidup, baik untuk manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini berkaitan dengan pelajaran kita. Tadi manfaat air itu berkaitan dengan pembelajaran kita yang kita pelajari yaitu mengenai siklus air. Jadi siapa yang tahu dulu dengan arti siklus air? Aulia bisa? Siklus air adalah saya menyaring semuanya. Siklus air adalah keterangan air yang berakhir secara terus menerus dari bumi ke air lalu kembali ke bumi. Ya, satu lagi. Ya, Badari. Siklus air adalah perputaran air yang berlangsung terus-menerus dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Pertamanya dulu. Jadi tadi siklus air itu adalah perputaran secara terus-menerus. Secara teratur, berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dari siklus air. Ya. Untuk membahas pelajaran mengenai siklus air, kita berdiskusi secara kelompok ya. Bagi karena menjadi seorang, kita bagi menjadi 5 orang dalam kelompok, berarti bagi 3 kelompok. Jadi ini sudah terbagi beberapa kelompok. Sebelum kalian mengerjakan tugas lah, ini kita dulu. Ini ada bayangkan video mengenai siklus air. Perhatikan. Kita dulunya tentang siklus air.
tugas pertama yaitu menjelaskan tentang terjadi siklus air. Bismillah, tugasnya. Misalkan terjadinya siklus air, baik. Kemudian yang kedua tugasnya yaitu membuat gambar tentang terjadinya siklus air. Lah, kedua tugasnya, tulis di sini, gambarkan di sini. Tugasnya, tugas kerjakan dengan baik-baik. Nggak dengan tugas ibu tadi? Perhatikan dulu arti siklus air. Arti apa? Ya, apakah sudah selesai tugas yang ibu berikan? Sudah. Nah, jadi di sini ibu minta dalam satu kelompok satu orang maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi mengenai siklus air. Mbak, mulai kelompok satu dulu maju. Perwakilan dari kelompok satu, ya, Bu Jude, tepuk tangan untuk Bu Jude dulu. Dari pembuatan tugas mengenai siklus air. Ya, coba ini ada gambarnya juga mengenai siklus air. Nah, bagus nilainya. Duduk dulu. Sekarang kelompok 2 maju. Aulia, perwakilan dari kelompok 2, Aulia bacakan hasil diskusinya. Baca. Tugas dari kelompok 2. Nah, ini bagus nih, gambar tentang siklus air. Tangan dulu untuk kelompok 2. Nilainya B. Sudah, kelompok 3. Maju perwakilan kelompok 3. Korea, ada tangan Korea dulu. Ya. Tangan semuanya. Ya, sama-sama menyimpulkan siklus air adalah perputaran air yang berlalu.
yang mempengaruhi faktor-faktor dari siklus air. Yang pertama adalah karena adanya suhu. Yang kedua adanya kelembapan. Yang ketiga adanya kecepatan angin. Yang kelima adanya yang keenam adanya yang ketujuh dengan adanya perputaran air dalam siklus air. Yang pertama adanya mula-mula ayo ya kelompok ini dulu kelompok satu belakang A-nya dulu mula-mula air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan erosif dan berubah menjadi uap air. Penguapan tersebut terjadi karena air terkena panas matahari. ya. Yang kedua ini kelompok B, kandungan air pada bagian-bagian tumbuhan juga mengalami ya. Yang ketiga kelompok 3 Mula-mula air yang ada di permukaan bumi mengalami penguapan evaporasi dan berubah menjadi uap air. Penguapan tersebut terjadi karena air terkena panas matahari. ya. Sekali lagi yang bagian 4 adanya butiran air atau es di awan cukup besar. Kelompok 2 ya, kelompok 2. Jika butiran air atau es di awan cukup nah, yang terakhir, ini coba semuanya. Yang terakhir, sebagian air berhasil presifikasi kembali mengisi Permukaan bumi seperti air laut dan lain-lain. Sebagian lagi akan meresap ke lapisan tanah dalam proses infiltrasi. Siklus air akan terjadi dari melalui sama dengan sederhana jika air tidak dapat habis dan bumi tidak kering. itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita ini mengenai siklus air. Kita berakhir, sebelum berakhir pelajaran kita tutup dengan berdoa bersama. Kita berdoa dulu.